Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Karina Sari akan melanjutkan menceritakan novel yang kemarin kita bahas. Nah, di sini ada perahu kertas. Kemarin baru sampai bab 11. Nah, sekarang selanjutnya sampai bab 20. Di bab selanjutnya karena Pugi sering kumpul bareng sama Kenan, sama Noni, sama Eko. Jadi semakin mereka sering bertemu, meski Pugi sudah mempunyai pacar, jadi perasaannya itu tertuju kepada Kenan. Kenan pun merasa begitu, tetapi Kenan tuh belum merasakan dan belum ngeh bahwa itu rasa sayang. Dia hanya baru, oh ini pertemanan. Nah, di samping lain, Pugi ingin lebih menjauh dari Kenan. Dia mencari kesibukan dalam kuliahnya di Bandung. Dia mendirikan sebuah sekolah. Sekolah itu berada di pohon-pohon rindang. Sekolah membaca, yaitu dia memberikan nama sekolahnya yaitu Sekolah Alif. Siswanya mulai dari 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, Pugi itu setiap hari setelah pulang sekolah, dia itu pasti ke rumah Alif, sekolah Alif. Bisa sampai sore, bisa sampai malam. Jadi kesibukan dia itu tertuju pada sekolah Alif. Nah, sahabat dia, Noni, curiga kenapa sikap dia jadi berubah, kumpul pun jarang. Dia pun terus si pacarnya itu yang namanya Ojos menanyakan kepada Pugi, kenapa semakin hari dia itu semakin sibuk, terus sikapnya itu semakin berubah kepada pacarnya. Dia pun hanya menjawab, dia tidak berubah, cuman dia lagi sibuk di sekolah Alif dia. Nah, sementara itu Kenan pun fokus kepada lukisan-lukisannya karena dia ingin menjadi pelukis ternama. Dia pun keluar dari kuliahnya yaitu jurusan ekonomi. Di samping itu Kenan pun bertemu dengan Wanda, sesama seniman. Dan Wanda pun menawarkan bahwa pamerannya akan dipamerin di pameran ayahnya. Sementara ayahnya itu menolak karena Kenan masih pemula dalam pelukis. Tetapi Wanda berkekeh nih, pengen Kenan masuk ke dalam pameran itu lukisannya. Nah, di ACC lah sama ayahnya. Setelah seminggu kemudian, Wanda itu berbohong pada Kenan karena Wanda itu jatuh cinta. Jadi mau cara apapun Kenan harus dia dapatkan. Wanda itu menelpon Kenan bahwa lukisannya, yang 4 lukisannya itu sudah terjual dan dia ingin memberikan hasil dari penjualan lukisan itu. Padahal lukisan itu dia beli sendiri, terus teman-temannya dia suruh untuk berbohong. Jadi misalkan temannya itu ada 4, dia telepon suruh mengaku bahwa dia yang membelinya. Kenan itu di sana semakin semangat bahwa dia ingin keluar dari jurusan ekonomi dan fokus kepada melukis. Nah, Wanda itu menyamperin Kenan ke kosannya di Bandung. Wanda itu aslinya di Jakarta. Nah, sambil dia memberikan hasil lukisan, dengan panjang lebar dia bicara, dia pun akhirnya yang duluan menembak Kenan. Ya, nah di sana mungkin Kenan itu mau nolak gimana, mau enggak gimana. Dalam hatinya dia masih terlintas Pugi, tapi dia belum tahu perasaan dia ke Pugi bagaimana. Apakah ini pure persahabatan atau ini kasih sayang sebagai seorang pacar. Nah, dari sana Wanda mendesak terus ke Kenan untuk jawabannya sambil berdiri dan mau keluar. Akhirnya Kenan bicara kepada Wanda, jalani saja. Otomatis Wanda beranggapan bahwa itu mereka sudah jadian. Nah, di
samping itu, Kugi semakin hari semakin murung. Dia menulis ke dalam kertas biasa, mencurahkan isi hatinya bahwa dia mempunyai pacar, sedangkan hatinya tertulis pada pena. Dia menulis panjang lebar setiap hari kesibukannya di sekolah alit. Lalu biasa dia menggulung-gulungkannya seperti ke perahu, dan dia mencari selokan, terus menghanyutkannya ke aliran sungai. Jadi dia itu beranggapan itu tuh nanti sampai ke dewa Neptunus, ungkapan dia, curhatan dia. Nah, setelah itu di bab yang saya baca di terakhir, Ojos pun memberikan 2 tiket. Dia tuh sudah lama tidak liburan bareng. Nah, Ojos pun memberikannya sambil acara malam mingguan. Nah, Kugi pun secara menolak karena dia bicara dia tidak punya uang. Ojos pun menawarkan dia tinggal berangkat, dia yang bayar, segalanya dia yang tanggung. Nah, di sana Kugi mengokekan. Tapi 2 hari yang akan datang di sekolah alit itu terdapat mau pentas. Nah, Kugi pun bingung antara milih pentas anak-anak atau berangkat dengan pacarnya. Setelah itu Kugi pun menemui Ojos. Dia berbicara bahwa dia tidak bisa berangkat karena dia lebih memilih sekolah alit. Dari situ Ojos pun memberi tawaran. Dia mau berangkat dengan Kugi berlibur, hubungan mereka lanjut, sedangkan dia tidak ikut, maka hubungan mereka bubar karena Ojos pun merasa bahwa Kugi itu sudah berbeda, sudah sikapnya berubah total, dan hari demi hari sudah berubah pokoknya. Dari sana Kugi pun meminta maaf dan sambil pokoknya terus minta maaf bahwa dia lebih memilih sekolah alit. Nah, teman-teman, demikian yang baru saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,